Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan telah menuntun kita, Tuhan masih lagi memberikan kesempatan kepada kita sehingga tiba kepada malam yang kelima. Mari saudara, saya ajak kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau telah menuntun langkah kami sehingga kami bisa lagi berada di tempat ini sebagaimana kami ada itu karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan segera memulaikan ibadah pada malam hari ini. Engkau tolong berkati, proteksi tempat ini. Taruh terus dalam hati kami Tuhan Yesus Roh Kudus agar kami bisa fokus, kami bisa memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini dengan sukacita yang luar biasa. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami tahu menjawab syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, pada malam hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan bangkit. Serukan nama Yesus, amin. Maju, nyatakan kuasanya, haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya, amin. Dengan kuasa darahnya, haleluya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Kita ulangi dari awal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan agungkan nama Yesus, nama yang telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Haleluya. Kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya, haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara yang sangat indah dalam kehidupan kita. Bahwa Dia telah mati, Dia telah menebus dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat.
dekat. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari kita lagi lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat? Amin, haleluya. Tidak dapat menjauh dari Kau yang suci Tuhan, sebab Kau sahabat kami, haleluya. Dan Kau dekat, Kau dekat. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdi tak dapat membalas kasih setiamu Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Katakan sungguh besar, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat suaramu, kita berikan penyembahan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Penghormatan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, kita dapat mengerti kebaikan-Mu yang sangat dalam. Kita dapat terselami bagi pikiran kami. Kami tahu Engkau sangat indah. Sungguh indah, haleluya. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Allah yang punya hidup ini, Allah yang mengerti keberadaan hidup kami. Bersyukur kami kepadamu buat kesempatan yang indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini sama-sama kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau suci kuduskan kami, layakkan dari tempat-Mu yang maha tinggi, biar senantiasa apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama ini Tuhan, menjadi bekal di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi situasi yang semakin jahat hari-hari ini Tuhan. Dengan virus balas sampah yang sedang merajalela, hanya di dalam Engkau ada kekuatan, hanya di dalam Engkau ada kemampuan. Itulah kerinduan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kami hanya mau berserah kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, dengan kitab Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-49. Sama-sama kita berdoa. Saya baca dalam nama Yesus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan, saudara-saudara. Kita baru memasuki 10 malam, sudah 10 malam kita berdoa dan kita akan bergumul agar senantiasa kuasa Roh Kudus itu diturunkan di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebab kuasa Roh Kudus itu sangat dibutuhkan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada, persoalan tantangan hidup yang ada. Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada kekuatan, ada kemampuan di dalam kehidupan kita menghadapi semuanya ini. Kita sudah baca firman Tuhan, bagaimana kata Yesus, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, mereka harus Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara-saudara, di dalam menyampaikan berita pertobatan, banyak hal yang akan kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Lain cerita kalau kita menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa membuat orang terpesona dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita mau menyampaikan tentang berita pertobatan, kita harus menegur seseorang, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang itu, supaya dia dapat bertobat kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Ada tantangan yang akan kita hadapi. Kita masih ingat bagaimana Yohanes, kita masih ingat bagaimana Yunus. Ada tantangan yang dihadapi. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan mampu melakukan, menjalankan semuanya itu. Karena Roh Kudus sangat kita butuhkan di dalam menghadapi setiap situasi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyampaikan berita pertobatan. Kamu adalah saksi. Kita adalah saksi. Kita adalah orang-orang percaya yang menyampaikan berita pertobatan, yang membutuhkan ketekunan di dalam menyampaikan berita pertobatan, di dalam membutuhkan kesiapan. Karena ketika kita menyampaikan berita pertobatan, bukan main-main. Bukan main-main. Sebab berita pertobatan itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pasti kita mundur. Kita banyak melihat contoh-contoh yang kita lihat di sekitar kita. Kita boleh mengaku sebagai orang percaya, kita boleh mengaku sebagai orang yang bertobat, tapi perkataan bukan hanya berhenti di dalam penyampaian, bukan hanya berhenti di dalam pengakuan, tapi itu harus berjalan, harus berkesinambungan. Kita harus jaga itu agar senantiasa benar-benar pertobatan, benar-benar berita pertobatan yang kita sampaikan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Tidak sedikit orang yang mundur di saat menyampaikan berita pertobatan. Baik mundur dari segi pelayanan, tapi mundur dari kehidupannya, bahwa dia mengaku sebagai orang yang bertobat, tapi tingkah lakunya, cara berpikirnya, cara bertindaknya jauh dari cara hidup orang yang bertobat. Berat buat kita memang menjadi saksi. Berat buat kita memang menyampaikan berita pertobatan. Sangat berat.
Ini membutuhkan kesungguhan. Ini membutuhkan penyerahan kita. Kita senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan. Kita senantiasa memohon, meminta hikmat marifat Tuhan. Memohon, meminta Tuhan menuntun kita. Di saat kita melakukan, menyampaikan kesaksian berita pertobatan itu sendiri. Tapi bagaimana orang menyampaikan berita pertobatan itu? Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus jauh dari kehidupan kita. Kita masih mudah marah. Kita masih mudah panas. Kita masih mudah bertindak dengan kemauan kita. Dengan tindakan kita sendiri. Dengan cara kita berpikir sendiri. Bukan itu yang orang yang ada di dalam Roh Kudus. Bukan itu orang yang didiami oleh Roh Kudus. Jangan sampai saudara-saudara, firman Tuhan, orang belum bicara orang senemok dengar. Orang belum bicara orang setolak. Itu firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita jauh dari nilai-nilai pertobatan itu sendiri. Kita jauh dari tuntunan Roh Kudus. Kita bertindak menurut maunya kita sendiri. Kita bertindak menurut egonya kita sendiri. Harus tercapai seperti ini. Harus tercapai seperti ini. Tapi bukan maunya Tuhan yang orang lakukan. Dunia boleh orang bohongi. Orang lain boleh orang bohongi. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Benar saudara-saudara. Tuhan tidak bisa membohongi. Kita bisa bohongi. Kalau Roh tidak diam di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak membuka kepikiran kita, kalau Tuhan tidak membuka pengertian kita, sia-sia saudara-saudara. Orang boleh berkata, oh kita begini, oh kita begini. Tapi kalau tidak seturut dengan firman Tuhan, kita tanggung akibatnya saudara-saudara. Kita tanggung akibatnya. Sebab bicara firman Tuhan, bicara penyampaian buah-buah pertobatan, bukan asal bicara. Harus dipertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bukan main-main orang sebagai orang percaya. Orang harus serius. Orang harus duduk taat di bawah kaki Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan menjadi orang percaya yang mau menyampaikan berita pertobatan itu, agar senantiasa apa yang Tuhan sampaikan ada berkat yang akan kita terima. Kita mampu melihat orang di sekitar kita, bahkan dimanapun kita pergi dan berada, kita mampu menciptakan suatu suasana yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jangan orang hidup sudah bisa dibedakan orang dengan cara berpikir dunia, dengan cara orang sudah bisa dibedakan dengan cara-cara berpikir dunia. Kelihatan orang masih rohani secara pemikiran, penglihatan kita sendiri. Tapi kalau orang baca firman Tuhan, orang sudah jauh dari kata rohani. Bahaya saudara-saudara menyampaikan berita pertobatan. Sebab ada tanggung jawab besar di dalamnya. Ada tanggung jawab besar yang akan dituntut oleh Tuhan. Apa kita mampu bertanggung jawab untuk pribadi kita? Bahkan setiap sidang jemaat yang kita jaga, yang kita pelihara, yang kita asuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tanggung jawab yang besar, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis kehilangan kepala ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yunus dibuang ke dasar laut. Tapi Tuhan masih mengasihinya. Karena ada rencana Tuhan. Masih boleh seperti itu, saudara-saudara. Tapi kalau sampai Tuhan sebiar orang, bahaya, saudara-saudara. Bahaya. Bukan main-main di dalam orang menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mampu memanipulasi keadaan. Tapi kalau orang ada di dalam Tuhan, orang akan sadar bahwa orang perbuatan salah,
orang akan duduk menunda di bawah kaki Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan agar benar-benar apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mandat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah saksi atas semuanya itu, mampu kita jaga, mampu kita pertahankan di hadapan hadiratnya Tuhan. Itulah keberadaan orang percaya. Mari di dalam kehidupan kita agar benar-benar kita mampu menjaga, memelihara kehidupan orang sebagai orang percaya lewat cara kita bertindak, lewat cara kita berpikir, lewat cara kita melangkah dimanapun kita pergi dan berada. Sebab itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau benar-benar hidup di dalam pelayanan, yang mau benar-benar hidup di jalannya Tuhan. Jangan main-main. Akhir-akhir ini kita lihat situasi semakin sulit, situasi semakin jahat dengan keadaan sekarang, saudara-saudara. Tapi kalau ada roh di dalam kehidupan kita, kita mampu menjalani dan kita mampu menghadapi semuanya itu. Tinggal bagaimana di dalam kehidupan kita agar benar-benar kita adalah saksi yang benar, saksi yang layak di hadapannya Tuhan. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan dari menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika kita terima dengan hati nurani yang bersyukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Bapa, buat berkat yang indah Kau berikan di dalam kehidupan kami, mengingatkan lagi ke dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya bukan main-main di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebab kehidupan kami sebagai seorang saksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu bukan main-main Tuhan. Itu harus kami pertanggungjawabkan itu di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kuatkan, mampukan kami menjaga, memeliharinya agar benar-benar kami hidup di dalam Engkau, mengenal Engkau, Engkau hidup di dalam kehidupan kami, Engkau mengenal kehidupan kami, bahkan mengenal setiap jemaat, setiap permisa yang menyaksikan siaran pemerintahan firman Tuhan hari ini. Engkau jamah, Engkau memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi, biar sama-sama kami semua ada di dalam keberkatan-Mu dari tempat-Mu yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala aktivitas kehidupan kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah negara bangsa kami dari pusat sampai ke desa-desa, Engkau jamah, Engkau memberkati. Bahkan para medis yang sedang berjuang saat ini, Engkau jamah, Engkau memberkati. Beri kekuatan, beri kemampuan yang asal daripada-Mu. Sebab tanpa kekuatan, kemampuan yang asal daripada-Mu, sia-sialah usaha setiap orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, mengampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.